Semenjak meninggalnya Nyai Lestari 2 tahun lalu, Desa Mekarsari sering mengalami hal-hal yang aneh. Banyak warga mengaku setiap malam melihat penampakan pocong pada pohon beringin yang ada di samping rumah Nyai Lestari. "Ki, bagaimana ini Ki? Desa kita sudah tidak aman lagi Ki, semenjak Nyai Lestari meninggal." "Tenang dulu, tenang. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Sejujurnya saya juga bingung. Baru kali ini desa kita tidak aman." Ki Basri semakin bingung dengan keadaan desa yang mereka tinggali. Ia akui ia juga mengalami hal-hal yang gaib. "Ki, apa jangan-jangan Nyai Lestari meninggal dengan tidak wajar Ki?" sambung Bakri yang semakin tidak tahan dengan situasi yang dialami. "Tidak wajar bagaimana? Ki, ingat pagi-pagi ada yang melihat mayat Nyai Lestari digantung di pohon beringin. Dan setelah itu, Rina tidak tahu di mana keberadaannya Ki." "Memang aneh sih, seharusnya Rina ada di sana. Saya yakin Ki, Rina ada hubungannya dengan semua ini." "Jangan menuduh dulu cucuku. Belum tentu apa yang kamu pikirkan sesuai dengan kenyataan." "Sudah lagi, saya sangat yakin Rina menghilang karena ada sesuatu yang disembunyikannya." Ki Basri hanya bisa mengelus dada menghadapi sikap cucunya yang keras kepala. Namun Ki Basri juga tidak bisa memungkiri kalau sebenarnya ia juga curiga kepada Rina, yang tidak lain adalah anaknya Nyi Lastri. Sampai sekarang, warga tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Rina menghilang bagai ditelan bumi. Sebagai warga meyakini Nyi Lastri meninggal karena dibunuh oleh orang yang tidak menyukainya. Ya, Nyi Lastri merupakan orang terpandang di desa Mekarsari. Ia selalu menjadi penasehat penduduk, sehingga tidak heran masyarakat menjadikan Nyi Lestari sebagai sosok yang disegani. Semasa hidupnya, Nyi Lestari suka membagi-bagi rezeki kepada warga dan selalu membantu warga apabila ada yang kesusahan. Tetapi itu dulu. Kematiannya 2 tahun yang lalu masih menyisakan tanda tanya besar warga Mekarsari. "Pagi Pak Lurah, hari ini dokter pengganti Bu Rita akan datang," ucap Pak Ismat selaku sekretaris desa. "Baiklah, persiapkan semuanya. Dan ingat, jangan sampai kejadian yang dialami Bu Rita juga dialami oleh dokter baru yang akan mengabdi di desa ini," ujar Pak Lurah. "Akan saya usahakan Pak Lurah." "Oh iya, kapan dokter itu akan datang?" Sekitar 1 jam lagi Pak Lurah." "Baiklah, kau boleh pergi." Pukul 11:30 siang, seorang perempuan berpakaian dokter telah tiba di desa Mekarsari. Ia adalah Dokter Lina, dokter baru yang menggantikan Dokter Rita yang telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Entah apa yang menyebabkan sang dokter meninggal. Namun sesepuh desa mengatakan bahwa Dokter Rita meninggal karena kehabisan darah. Dokter Rita ditemukan sudah tidak bernyawa di samping rumahnya dengan keadaan kepala yang bercucuran dengan darah. Sesepuh desa itu meyakini bahwa Dokter Rita jatuh dan kemudian kepalanya menimpa benda tumpul dan mengakibatkan pendarahan yang hebat. Seorang mantri berusaha menolong nyawa dokter tersebut, tapi sayangnya nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Pada saat itulah Lurah Desa Mekarsari meminta dokter pengganti, hingga datang dokter pengganti itu yang tidak lain adalah Dokter Lina. Sebuah rumah minimalis yang sangat sederhana terpampang di depan mata seseorang perempuan dan laki-laki
Mereka adalah Dokter Lina dan juga Pak Ismat. Assalamualaikum. Cukup lama mereka menunggu. Namun tidak ada tanda-tanda orang yang akan membuka pintu itu. Sampai pada akhirnya, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ismat? Ini Pak Lurah, dokter yang menggantikan Dokter Rita. Ucap Ismat maksud dari kedatangannya. Perkenalkan Pak Lurah, nama saya Lina. Saya dokter yang akan mengabdi di desa ini. Saya Ilham, lurah di desa ini. Semoga Bu Dokter betah berada di sini. Semoga saja, Pak. Bu Dokter akan tinggal di rumah dinas. Rumah itu khusus untuk tamu yang akan tinggal di sini. Dan Bu Dokter akan ditemani oleh istri sesepuh desa ini. Namanya Maida. Beliau akan datang setiap hari ke rumah Bu Dokter. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk desa ini. Sama-sama, Bu Dokter. Kalau Bu Dokter butuh bantuan, datang saja ke rumah saya. Saya akan membantu semampu saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik, silahkan Bu Dokter. Setelah kepergian Dokter Lina, Pak Ismat menyampaikan kegelisahan yang sedari tadi mengganggunya. Maaf Pak Lurah, saya khawatir dengan Dokter Lina karena tinggal di rumah itu. Pak Lurah tahu sendiri kan kejadian 2 bulan yang lalu. Kita berdoa saja, semoga Dokter Lina tidak mengalami hal serupa. Tapi Pak, belum selesai Ismat bicara, kalimatnya sudah dipotong oleh Pak Lurah. Mat, yang menimpa Dokter Rita adalah sebuah kecelakaan. Sekarang semuanya sudah aman. Baik Pak Lurah, kalau begitu saya permisi. Kepergian Pak Ismat membuat hati Lurah Ilham menjadi khawatir. Apabila yang ditakuti Ismat terjadi pada Dokter Lina, maka ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Matahari belum menampakkan sinarnya, dan semua orang masih terlelap dalam mimpi. Berbeda dengan pemuda yang satu ini, ia menyusuri setiap sudut yang ada di rumah itu, mulai dari depan, samping dan juga belakang rumah. Semua telah ia periksa, namun tidak menemukan sesuatu yang ia cari. Hingga beberapa menit kemudian, ia mendengar benda jatuh dari samping rumah. Karena terkejut, ia pun segera menuju ke arah sumber suara. Pemuda itu sedikit terkejut karena ia melihat seseorang. Sayangnya pemuda itu tidak tahu siapa orang itu karena menggunakan penutup wajah. Karena ketahuan, ia pun segera berlari ke arah hutan. Pemuda itu mencoba mengejarnya, namun sayang pemuda itu kehilangan jejaknya. Segala sumpah serapah ia lontarkan dan bersumpah akan mencari tahu siapakah orang tersebut. Ayam berkokok dengan kerasnya hingga membangunkan seorang perempuan yang tidak lain adalah Dokter Lina. Seperti biasa yang kita lakukan setelah bangun tidur, mandi. Setelah mandi, Dokter Lina berencana untuk memasak. Namun langkahnya terhenti karena mendengar suara pintu yang diketuk. Tanpa pikir panjang, Dokter Lina segera membukanya. Seorang wanita parubaya berdiri di depan pintu rumah Dokter Lina sambil membawa beberapa makanan. Selamat pagi Bu Dokter. Saya Maida, istri dari Ki Basri, sesepuh desa ini. Saya ditugaskan Pak Lurah untuk membantu keperluan Bu Dokter.
Terima kasih, Mak. Nama saya Lina. Silakan masuk, Mak. Setelah sarapan, Maida pun membersihkan piring kotor yang ada di meja. Setelah itu, Maida berbicara tentang Dokter Lina. Bu dokter kenal dengan Dokter Rita? Tanya Maida pada Dokter Lina. Saya tidak kenal, Mak. Memangnya kenapa, Mak? Tidak apa-apa, Dok. Mak hanya merindukan sosok beliau. Beliau adalah sosok yang ramah dan lemah lembut. Siapapun segan dengan Dokter Rita. Memangnya Dokter Rita kemana, Mak? Dokter Rita sudah meninggal 2 bulan yang lalu karena kecelakaan. Saya benar-benar tidak tahu akan hal itu, Mak. Wajar Bu Dokter tidak tahu, karena Bu Dokter baru 2 hari di sini. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mak. Saya mau ke puskesmas. Apa tidak terlalu pagi, Bu Dokter? Justru itu lebih baik, Mak. Saya bisa berkenalan dengan yang lain, biar akrab. Baiklah, Bu Dokter. Kalau begitu, hati-hati. Setelah berpamitan dengan Maida, Dokter Lina langsung berjalan menuju puskesmas untuk menjalankan tugasnya. Maida selalu berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa kepada Dokter Lina, mengingat rumah yang ditempatinya bersebelahan langsung dengan rumah Nyi Lestari, seorang warga desa yang meninggal gantung diri, dan berharap Nyi Lestari tidak mengganggu Dokter Lina dan tidak menampakkan diri di hadapan dokter itu. Ki, saya semakin yakin kalau Nyi Lestari memang meninggal dengan tidak wajar. Kenapa kamu begitu yakin, Basri? Tadi malam saya melihat ada orang yang sedang mengintip rumah Nyi Lestari, Ki. Ya, pemuda itu adalah si Basri yang melihat manusia misterius sedang mengintip rumah Nyi Lestari. Lalu, apa yang kau lakukan di sana, Basri? Saya mencoba mencari bukti, Ki. Siapa tahu orang yang mencelakai Nyi Lestari meninggalkan jejak di sana. Sudahlah cucuku, tidak usah kau cari tahu. Aki yakin semuanya akan terjawab seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan Rina, Ki? Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia. Aki juga tidak tahu. Yang pasti Aki berharap dia baik-baik saja. Lebih baik sekarang kau istirahat. Jangan memikirkan yang tidak-tidak. Baiklah, Ki. Menjelang tengah malam, Dokter Lina baru sampai ke rumahnya. Ia ingin segera mandi. Namun niatnya ia hentikan ketika mendengar suara ketukan pintu. Dokter Lina pun segera membukanya. Ia mengira ada tamu yang datang. Tapi setelah membuka pintu, ia kebingungan karena tidak ada orang. Kemudian Dokter Lina melanjutkan kegiatannya. Namun suara ketukan pintu terdengar kembali. Dokter Lina pun membukanya. Namun tetap tidak ada siapa-siapa. Dan itu membuatnya kebingungan. Kemudian menutup pintu kembali. Dokter Lina berdiam diri di depan pintu rumahnya. Siapa tahu ada yang mengetuknya kembali. Namun sudah beberapa menit menunggu. Tidak ada tanda-tanda pintu diketuk. Dokter Lina pun berlalu dan menjalankan aktivitasnya. Selang beberapa menit, Dokter Lina mendengar suara ketukan pintu. Ragu. Itulah yang ada di benak Dokter Lina. Ia mencoba mengabaikan suara itu. Namun semakin lama suaranya semakin kencang. Dokter Lina beranjak dari duduknya.
dan berjalan mendekati pintu. Pelan-pelan Dokter Lina membuka pintu. Perasaan was-was menghantuinya. Takut bila yang mengetuk pintu bukanlah manusia. Alangkah leganya Dokter Lina bahwa yang mengetuk pintu itu ternyata adalah Maida. "Dokter lama sekali membuka pintunya. Kaki saya sampai pegal, Dok." "Maaf, Mak. Tadi saya pikir yang mengetuk pintu iseng-iseng." "Maksud Bu Dokter apa? Orang iseng?" "Iya, Mak. Tadi ada suara ketukan pintu, Mak. Pas saya membuka, ternyata tidak ada orang. Makanya saya agak sedikit was-was." Jelas Dokter Lina. Segala pikiran menghantui kepala Maida. Mungkinkah Nyai Lestari mulai mengganggu Dokter Lina? Kejadian-kejadian yang pernah terjadi di desanya muncul berulang-ulang di kepala Maida. Kejadian itu tidak boleh terulang kembali. "Bu Dokter jangan terlalu memikirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa." "Saya berharap juga begitu, Mak." Pagi hari seperti biasa. Ki Basri sibuk dengan beberapa pesanan dari tetangga yang minta dibuatkan kandang ayam olehnya. Seorang wanita parubaya menghampirinya dan membawakan segelas kopi kesukaan Ki Basri. "Ki, kemarin Bu Dokter cerita, katanya ada yang mengetuk pintu, tapi tidak ada orang. Saya takut, Ki, kalau Bu Dokter mengalami hal yang sama dengan Dokter Rita." "Sudahlah, kita berpikir yang positif saja dan selalu mendoakan Bu Dokter. Mudah-mudahan tidak mengalami nasib buruk." "Semoga saja ya, Ki, Bu Dokter dilindungi oleh Allah. Amin. Ibu sering-sering tengokin Bu Dokter. Kalau bisa nginap di rumahnya untuk jaga-jaga." "Baiklah, Ki." Menjelang maghrib, Pak Lurah baru saja pulang dari kantor kepala desa. Tanpa sengaja beliau mendengar suara orang tertawa. Setelah beberapa saat, Pak Lurah menemukan sumber suara. Ternyata suara tertawa yang didengar berasal dari rumah Nyi Lestari. Karena penasaran, Pak Lurah mendekati rumah itu dan mencari celah untuk melihat ke dalam. Sangat sulit untuk melihat ke dalam karena rumah itu sangat gelap. Setelah beberapa saat melihat ke dalam rumah, netranya bertemu dengan netra seseorang. Pak Lurah pun terkejut dan langsung pergi dari rumah itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, terdengar suara tangis perempuan. Pak Lurah menengok ke atas. Terlihat seorang perempuan sedang menangis di atas pohon. Pak Lurah pun lari ketakutan. Akhirnya Pak Lurah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ternyata warga desa tidak mengada-ngada tentang adanya penampakan arwah Nyi Lestari. Seorang pemuda sedang melamun di sebuah gubuk tidak jauh dari rumahnya. Ia masih memikirkan kejadian beberapa hari yang lalu. Siapakah orang yang dia lihat waktu itu? Kenapa dia ada di rumahnya Nyi Lestari? Ia sangat penasaran dan berjanji akan menangkap orang itu. Sama halnya dengan si Bakri. Pak Lurah juga sedang melamunkan kejadian kemarin. Rasanya sangat aneh bila dipikir-pikir kembali. Netra siapakah yang dilihatnya? Mengingat rumah Nyi Lestari sudah kosong dan warga tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Semakin dipikirkan, yang ada hanya pusing yang dirasakan oleh Pak Lurah. Dokter Lina. Pak Lurah tiba-tiba memikirkan dokter itu. Apakah dia baik-baik saja?
mengingat dirinya hanya sekali bertemu dengan dokter itu. Setelah menjelang maghrib, Pak Lurah akan datang ke rumah dinas untuk menanyakan apakah Dokter Lina betah atau tidak di desa ini, dan dirinya juga akan menanyakan hal-hal lainnya yang mungkin ia alami, seperti warga yang lain. "Nyai, Aki mana, Nyai?" tanya Bakri kepada Maida. "Ada di belakang." Kemudian Bakri pun menghampiri sang kakek yang sedang memotong bambu. "Ki, aku bantu ya." "Tidak usah, Bakri. Lebih baik kau ambilkan Aki minum saja. Aki haus." "Baiklah, Ki." Bakri pun kembali ke dalam rumah untuk mengambilkan minum untuk Akinya. "Nyai, minuman untuk Aki mana, Nyai?" "Itu di atas meja. Ambillah." Bakri hendak mengambil minuman untuk Akinya. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah luar rumah. Karena suara teriakan yang sangat kencang, Bakri pun langsung lari keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun setelah melihat apa yang ada di depan matanya, Bakri pun langsung berteriak sekencang-kencangnya. "Aki!" teriak Bakri menghampiri sosok yang jatuh ke tanah dengan darah bercucuran dan sebuah anak panah yang menancap di dadanya. Maida yang mendengar teriakan cucunya langsung datang menghampiri dan melihat tubuh yang sudah tidak berdaya berada dalam pelukan sang cucu. "Aki!" panggil Maida dengan lirih sambil memeluk jasad suaminya. Tangisan pun tidak bisa ditahan oleh mereka. Seseorang yang mereka sayangi telah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Setelah memberitahu warga desa tentang kematian Akinya, Bakri masih saja melamun. Ia tidak habis pikir kenapa Akinya pergi begitu cepat. Rasanya baru tadi pagi dirinya berbincang dengan Akinya. Sekarang dirinya tidak akan lagi bisa melihat senyum indah dari orang yang dia sayangi. Sudah tidak ada lagi orang yang menasihatinya, memahaminya, dan mengajarkan hal-hal yang baik padanya. Hanya kenangan yang bisa dia ingat. Satu kejanggalan yang ia rasakan atas kematian kakeknya, yaitu sebuah anak panah yang menancap pada dadanya. Apakah ada orang yang sengaja memanah kakeknya karena dendam? Bakri semakin murka mengingat tentang kakeknya. Dirinya berjanji akan mencari tahu siapa yang sudah tega melakukan hal itu kepada sang kakek. Kematian Ki Basri dan juga Nyai Lestari sama-sama meninggal dengan penuh tanda tanya. Namun satu yang ia yakini, bahwa cepat atau lambat semua pasti akan terungkap. Warga Mekarsari sibuk mempersiapkan tahlilan, perempuan sibuk di dapur, dan laki-laki sudah siap untuk memulai pengajian. Di samping itu wanita parubaya sedang menangis sambil memegang foto dirinya dengan seorang pria. Ia tidak menyangka sang suami meninggal dengan tragis. Mak, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kasihan Aki, Mak." Dokter Lina berusaha menghibur Maida yang tengah dilanda kesedihan. "Mak hanya tidak menyangka Aki pergi secepat ini, Bu Dokter," jawab Maida di sela-sela tangisannya. "Umur seseorang tidak ada yang tahu, Mak. Kita sebagai manusia hanya menunggu kapan malaikat mengambil nyawa kita dengan cara dan keadaan yang telah ditakdirkan."
Terima kasih nasihatnya, Bu Dokter. Iya, Mak. Sama-sama. Setelah acara tahlilan selesai, warga satu persatu mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggal. Mak, saya sama sekali tidak melihat Bakri. Anak itu mungkin sedang menenangkan diri. Dia sangat terpukul atas kematian akinya. Tiba-tiba datang Pak Lurah, menghampiri Dokter Lina dan juga Maida. Bu Dokter, bisa kita bicara sebentar? Oh iya Pak, ada apa ya Pak? Begini Dok, ada yang ingin saya tanyakan. Baik Pak, mari kita bicara di depan. Mereka pun berjalan menuju teras Maida untuk berbincang-bincang. Jadi begini Bu Dokter, apakah selama Ibu tinggal di rumah dinas, Ibu mengalami hal-hal yang aneh? Tidak Pak, saya tidak mengalami apapun. Semua baik-baik saja kok. Syukurlah kalau begitu. Saya hanya takut kejadian Dokter Rita terulang kembali. Apakah Bu Dokter sudah tahu tentang Dokter Rita? Sudah Pak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk meminta tolong pada warga ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi Pak. Saya permisi. Setelah kepergian Pak Lurah, Dokter Lina masih berdiam diri. Dirinya tidak mungkin cerita kepada Pak Lurah. Ia tidak ingin menambah beban pemimpin desa Mekarsari itu. Cukup pemimpin itu dipusingkan dengan 3 kasus yang terjadi di desa ini. Dokter Lina pun kembali masuk ke rumah untuk menemui Maida. Mak, saya temani ya. Saya akan bermalam di sini. Jangan Bu Dokter, biar Mak yang bermalam di rumah Bu Dokter. Ini hari pertama Aki meninggal. Mak tidak ingin larut dalam kesedihan. Baiklah kalau begitu, Mak. Mari kita pergi sekarang, Mak. Entah mengapa, malam ini Maida merasakan hawa yang tidak nyaman. Namun Maida berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak boleh membuat Dokter Lina merasa khawatir. Sementara itu bulu kuduk Dokter Lina tiba-tiba berdiri. Dan angin kencang yang berhembus lebih kencang dari biasanya. Tinggal beberapa langkah lagi, mereka tiba di rumah Dokter Lina. Dan tanpa sengaja, dokter muda itu melihat sesuatu yang berbungkus kain putih di dekat pohon beringin. Dokter Lina pun langsung membaca doa dalam hati. Semoga makhluk itu tidak mengganggunya. Setelah sampai di depan rumah, mereka bisa bernafas lega. Mak, kita langsung tidur saja ya. Saya sangat lelah. Iya Bu Dokter, saya juga lelah. Namun baru beberapa langkah, ada yang mengetuk pintu sambil memanggil nama Maida. Nyai, buka pintunya Nyai. Bakri, kamu dari mana Bakri? Kenapa kamu bisa sampai keringetan? Saya berlari dari rumah sampai sini Nyai. Tapi di tengah jalan, saya merasa ada yang mengikuti saya. Dan pas saya menengok ke belakang, ternyata benar. Saya melihat Nyi Lestari dan Aki di belakang saya Nyai. Sudahlah, mending sekarang kita istirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka bersiap-siap untuk tidur. Bakri, kamu tidur di bawah ya. Baik Bu Dokter. Ibu dan Nyai tidur di atas. Malam yang bermandikan bulan purnama, bersenandung lolongan anjing yang entah dari mana asalnya. Belum lagi anak itu mencium bunga melati. Hembusan angin kencang membuat Bakri merasakan suasana hati gelisah.
Rasa takut tiba-tiba datang dan menyelinap di sela-sela pikirannya. Malam yang senyap, harus berbalut lolongan anjing liar di luar, serta kukuk burung hantu yang terasa mengiris. Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Gumamnya kembali memaksa mata itu untuk terpejam. Bakri ingin tidak mengacukan segala suara yang membuatnya tidak nyaman, namun tidak berhasil. Mata itu enggan memejam, dan malah detak jantung semakin kencang. Nalurinya menangkap sesuatu yang membuat cemas dan merasakan ketegangan. Telinganya kembali menangkap suara, namun suara yang didengar kali ini langkah kaki seseorang, orang yang melompat di malam hari. Bakri tahu benar apa yang sedang ia dengar. Keringat dingin semakin keluar. Tubuh seakan kaku, saking takutnya. Dan kegelisahan semakin membuat Bakri sulit untuk tidak terjaga. Mata tidak bisa dipejamkan, walaupun ia memaksa untuk tertutup. Suara langkah kaki yang melompat terdengar sangat ganjil. Dia semakin dekat, berada di samping ruangan tempat tidur. Tidak tahu mendapat ilham dari mana, Bakri baru sadar dengan posisi tidurnya. Kamar ini ternyata berada dekat dengan rumah Nyai Lestari. Dan sekarang, suara kaki melompat di pagi buta. Ia paham bila derap kaki itu bukanlah langkah kaki manusia. Mana mungkin ada manusia beraktivitas pagi buta. Dia menyadari bahwa desanya sangat sepi di malam hari, dan pasti bukan warga lain yang datang. "Ri, tolong Ri." Sebuah suara memanggil dari arah luar. Bakri kenal dengan suara yang memanggilnya, meskipun suara itu sedikit berubah. Suara orang yang dia sayangi, yang baru saja dikuburkan pagi tadi. Kenapa akhirnya datang mengganggunya? "Ri, tolong Ri." Suara yang sama memanggil lagi. Dia semakin menggigil ketakutan. Terlebih suara ketukan dari luar terdengar. Jendela kamar diketuk. Bakri tidak berani menjawab ataupun memastikan siapa yang sudah memanggil dan mengetuk jendela. Nyalinya sudah habis, termakan ketukan yang mendera. Rasanya ingin cepat-cepat pagi, agar ia bisa segera melarikan diri dari ketakutan yang mencengkram. Mata Bakri tidak bisa dipaksakan tidur kembali. Suara panggilan yang menyebut namanya benar-benar mengusik untuk tetap terjaga. Suara itu telah lenyap, namun suara langkah kaki melompat-lompat terdengar lagi dengan jelas. Suara langkah yang berhenti berganti dengan suara derit pintu dari arah belakang. Nada khas pintu kayu yang terbuka. Bunyi bantingan pintu belakang terdengar. Hampir saja Bakri melompat dari rebahnya. Suara lompatan kaki kembali terdengar, kemudian mendekat. Arahnya menuju kamar Bakri dan juga Dr. Lina, serta Maida yang sedang tertidur. Bakri buru-buru menarik selimut yang membalut tubuhnya. Selimut digunakan untuk menutupi seluruh tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semoga dengan ide ini, dirinya bisa terhindar dari kunjungan tamu yang tidak pernah diinginkan. Pemuda itu menangkap suara langkah halus mendekat. Dekat dan sangat dekat sekali. Mulutnya ingin berteriak, tapi semuanya seolah terkunci. Tenggorokannya serasa ada yang menghambat. Susah mengeluarkan suara, dan dia hanya bisa menahan untuk tidak teriak
atau itu malah akan memancing perhatian pemilik langkah itu. Si pemilik langkah kemudian berhenti. Terasa sensasi dingin menembus kulit Bakri. Perlahan kain yang menutupi tubuh pemuda itu tersingkap dari arah kaki. Bakri merasakan sekepal tangan menempel tepat di pergelangan kakinya. Tangan yang menempel benar-benar dingin, memegang sangat kuat, dan tercium bau busuk. "Ri, tolong!" Suara yang sama terdengar lagi lirih dan parau. "Ri, tolong Ri!" Suara parau membisik di telinganya. Terpaksa Bakri harus membuka matanya. Ia tidak bisa bertahan, terus bersembunyi di balik kain yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kain itu terus tersingkap dengan sendirinya. Perlahan mata itu terbuka, walaupun dengan nafas yang menderu, menahan seluruh rasa takut. Ia memastikan siapa yang menarik kain itu. Mata Bakri terbelalak ketika dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Jerit histeris menggema, setengah tidak percaya. Di hadapannya adalah Nyai Lestari, warga desa Mekarsari yang telah meninggal 2 tahun lalu. Kini tengah memegangi pergelangan kakinya. Wajahnya pucat sekali. Air mukanya menunjukkan kesedihan, seperti tersiksa dengan keadaannya. "Ri, tolong Ri!" Nyai Lestari memelas. Namun bukannya ia iba, Bakri malah semakin merasa ketakutan. Pocong! Jeritan menggema di dalam kamar itu. Jeritan itu membangunkan Dr. Lina dan juga Maida. "Ya Allah, ada apa Ri?" Pekiknya. Kemudian dengan cepat memeriksa keadaan Bakri. Matanya terbelalak dan terpaku sejenak saat kesadarannya menangkap sosok putih dengan dibalut kain kafan menghilang dari hadapannya dengan cepat. Dr. Lina memeriksa dada Bakri. Terdengar detak jantung berdetak dengan cepat. Bola mata Bakri hampir semuanya berada pada sisi putih. Sang dokter mengambil botol minyak kayu putih, diciumkan pada lubang hidung pasien. "Ri, sadar Ri." Bakri menunjukkan reaksi. Matanya yang memutih dan tertutup mulai terbuka. Agak kaget dengan apa yang terjadi. "Mak, di mana pocongnya, Mak?" "Tenang Ri, tidak ada apa-apa. Tapi tadi ada pocong, Mak. Nyai Lastri datang dan matanya melirik ngeri, Dok. Apa dia masih ada di sekitar sini, Mak?" "Ri, tenang Ri. Tadi itu hanya bayangan ketakutan kamu saja, Ri. Mak rasa sebaiknya kamu sholat supaya kamu lebih tenang." "Iya, Mak." Sedikit merasakan ketenangan. Rasa takut yang menjerat si Bakri sedikit berkurang. Ia berpikir kembali. Apa yang dikatakan Dr. Lina dan juga neneknya ada benarnya. "Bagaimana kalau kita sholat berjamaah?" tanya Dr. Lina, berusaha santai dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya ia sempat melihat sosok terbungkus kain kafan dengan ikatan khas mayat persis di sebelah si Bakri. Namun ia tidak ingin semuanya menjadi sangat menakutkan. Dr. Lina cukup tenang untuk mengendalikan keadaan agar tidak terlalu menyeramkan.
cukup dengan cerita Bakri yang membuatnya tidak sadarkan diri. Menurutnya derajat manusia lebih tinggi dari makhluk lainnya, dan manusia yang sudah meninggal tidak memiliki urusan lagi di dunia. 7 malam sejak peristiwa itu, Dr. Lina sering mengalami hal-hal yang gaib. Dia sering mendengar suara langkah kaki, benda terjatuh, suara tangisan, dan suara minta tolong. Pada jam-jam tertentu, selalu terdengar suara ketukan pintu. Dr. Lina tahu itu pasti bukan manusia, mengingat desa ini tidak ada yang berani keluar pada malam hari. Warga desa juga mengaku selama seminggu ini rumahnya didatangi oleh sosok pocong. Mereka tahu siapa sosok itu, namun yang mereka pikirkan adalah bukan hanya sosok yang telah meninggal 2 tahun lalu, tapi juga sesepuh desa kini meneror warga desa. Mereka tahu kedua sosok itu mati penasaran, dan mereka menduga bahwa 2 sosok itu mencari tahu siapa yang telah membunuhnya. Setelah melakukan sholat Isya, Dr. Lina bersiap-siap untuk tidur. Namun ia mendengar bantingan dari kamar sebelah, tempatnya menyimpan obat-obatan. Ia segera menuju ke sumber suara untuk mengecek apa yang terjadi. Setelah membuka pintu, hanya bau obat yang tercium olehnya. Ia pun kemudian menutup pintu itu kembali. Namun saat pintu akan ditutup, dirinya melihat ada bayangan. Bayangan itu perlahan semakin mendekat. Dr. Lina hendak pergi, tapi tubuhnya rasanya terkunci. Bayangan itu semakin dekat. Dr. Lina sudah gemetar. Keringat mengalir deras membanjiri bajunya. Dr. Lina kemudian menutup matanya untuk menghilangkan rasa takutnya. Dirasa cukup aman, ia pun kemudian membuka matanya. Alangkah terkejutnya, sosok itu satu jengkal berada di depan wajahnya. Ia hendak berteriak, tapi tidak bisa. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa menahan rasa takut yang dialaminya, dan pada akhirnya ia jatuh pingsan. Malam ini begitu damai, ditemani bulan purnama yang begitu indah menyinari pedesaan. Orang-orang begitu nyenyak berada di bawah selimut. Sepasang suami istri terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Pak, malam-malam siapa yang mengetuk pintu, Pak? Tidak tahu, Bu. Bapak cek dulu ya. Ya sudah, Pak. Coba Bapak cek sana. Pak Mardi menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu. Kaget. Itulah yang dirasakan oleh Pak Mardi saat ini. Bagaimana tidak? Sesosok pocong berdiri di depan pintunya sambil meminta tolong. Selama seminggu ini, warga desa menjadi heboh dan gelisah karena rumah mereka sering didatangi sosok pocong meminta tolong. Itulah yang dikatakan makhluk berbalut kain kafan tersebut. Mungkin karena kematian yang tidak wajar membuat arwahnya tidak bisa pergi dengan tenang. Sementara itu Pak Lurah banyak mendapat laporan dari warga. Mereka merasa takut dan tidak tenang. Tidak hanya rumah warga yang didatangi pada malam hari, tetapi juga para pekerja yang pulang larut malam juga mendapat teror pocong. Mak, Bakri ikut pergi ronda ya, Mak? Kamu yakin? Yakin, Mak? Mak lebih baik menginap di rumah Dr. Lina. Bakri khawatir dengan Mak. Baiklah kalau itu maumu. Mak akan ke rumah Dr. Lina. Biar Bakri antar ya, Mak.
Perjalanan menuju rumah Dokter Lina terasa sangat mencekam. Terasa ada yang mengikuti mereka dari belakang. Tetapi mereka mengabaikan dan semakin mempercepat langkah mereka. Namun langkah dari belakang juga semakin cepat. Langkah kaki Bakri semakin cepat, seperti derap langkah kuda perang yang menghindari musuhnya. Ia berjalan menempel terus kepada Maida. Degup jantungnya menggelora. Matanya terus mengawasi menghadap ke depan. Tidak sekalipun kepala Bakri menghadap. Detak jantung yang sudah tidak terkendali. Maida menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Untunglah langit menjadi cerah. Karena purnama, tidak terlalu ngeri, tapi atmosfer yang terserap oleh Maida sedikit membuat was-was. Pantaslah bila Bakri tidak ingin jauh dari sisi Maida. Dia terus mempercepat langkahnya. Bakri menjerit, kakinya diangkat, lalu berjalan jinjit. Hati-hati jalannya, pelan-pelan saja. Kita harus cepat, Mak. Perasaan Bakri tidak enak. Mak merasakannya kan? Malam ini terasa sangat mengerikan, Mak. Bakri tidak sepenuhnya salah. Maida juga merasakan suasana malam yang mencekam. Sekuat mungkin ia berpikir agar ketakutan Bakri tidak bertambah lebih serius. Sudahlah, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Tidak akan terjadi apa-apa. Malam ini langitnya sangat indah, dengan purnama bersinar sangat terang, namun cukup mencekam. Tapi itu bukan apa-apa. Bakri menguatkan diri untuk tidak terbawa pikiran negatif. Tap, tap, tap. Derap langkah kaki terdengar samar, namun serasa dekat. Derapannya bukan seperti derap kaki berjalan atau berlari. Hentakan itu mirip dengan orang yang sedang melompat. Mak mendengar sesuatu. Tidak, Ri. Sudah, kamu terus jalan saja. Sebentar lagi kita akan sampai rumah Dokter Lina, ujar Maida. Mata Maida sama sekali tidak melirik si Bakri. Berbeda dengan sebelumnya, Maida pasti akan memandang lawan bicaranya. Bakri merasakan kecurigaan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Maida. Tidak biasanya. Apa yang terjadi dengan Maida? Suara hentakan kaki melompat-lompat masih terdengar, tepat dari arah belakang keduanya. Anak itu merasa sangat tertarik dan penasaran dengan suara yang terdengar. Kepalanya sudah tidak sabar memastikan. Jangan menengok ke arah belakang, Ri, cegah Maida. Fokus saja ke depan. Memang ada apa, Mak? Kepala Bakri tidak jadi menengok. Larangan dari Maida memalingkan penasaran Bakri untuk memastikan langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Tidak ada apa-apa, Ri. Cepat, rumah Dokter Lina sudah dekat. Maida berkilah agar Bakri tetap memusatkan perhatian ke depan. Apa yang dilakukan Maida bukan tanpa alasan. Sekilas sebelum Bakri menyadari langkah kaki yang mengikuti mereka, Maida menangkap sesosok bayangan putih berjalan melompat-lompat. Tubuhnya terikat 5 tali, seperti sesosok mayat yang siap dikuburkan. Rumah Dokter Lina sudah terlihat, namun suara derap langkah kaki melompat terus mengikuti mereka. Mak mencium sesuatu, tanya Bakri. Hidung pemuda desa yang satu ini peka sekali. Baunya mengganggu penciuman.
samar-samar beraroma busuk agak amis. "Sudari, jangan dihiraukan," ujar Maida, tidak mau banyak berkomentar. Bukan Maida tidak peka dengan penciumannya. Bau yang sama juga dirasakan. Sosok yang mengikuti merekalah penyebabnya. Keringat dingin mengalir, diiringi detakan jantung yang kencang. Bakri semakin tidak enak hati dengan jawaban Maida. Pasti ada sesuatu yang tidak ingin diketahui. Suasana hati yang tidak enak menguatkan praduganya. Bakri tidak bisa menyembunyikan kecurigaan. Terlebih mereka semakin dekat dengan rumah Nyi Lestari. Gugup dan gemetar membuat lutut Bakri serasa lemas. Ingin melarikan diri sesegera mungkin, bila ia harus menghilang saja dari sana. Dan sekejap saja sudah sampai di rumah Dr. Lina. Nyalinya sangat kecil untuk melewati rumah salah satu desa yang semakin terasa keseramannya saat mata itu tidak lepas memperhatikan keadaan rumah. Suram, gelap, dan menyebarkan aroma mistis yang kental. Matanya tidak hayal terus memandangi keadaan rumah, seakan terhipnotis untuk tidak berpaling dari rumah itu. Bakri betah memandangi keadaannya yang sepi dan gelap. Derap kaki yang mengikuti mereka turut berhenti saat mereka berhenti sejenak di halaman rumah. Bau yang menyertai mereka samar menjauh dan semakin tidak tercium. Namun semuanya tidak membuat Bakri merasa lega. Justru Bakri semakin menangkap kekuatan yang lain. Matanya terbelalak, hampir keluar dari tempatnya. Mulut benar-benar kaku, dan hanya keluar kata-kata yang terbata. Pocong! Bakri berteriak. Sosok yang mengikuti mereka melompat masuk ke dalam rumah. Dan Bakri baru menyadari saat sosok itu melompat tinggi. "Ri!" panggil Maida. Bakri pucat dengan penampakan itu. Dia kaku dengan lutut yang bergetar. Jantungnya benar-benar terkesiap dengan sosok yang mengikuti dari belakang. Buru-buru Maida menenangkan anak itu dengan menengadahkan tangannya dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diusapkan telapak tangan itu ke muka pemuda malang itu, yang kini pucat pasi dan kosong. Sekejap usapan tangan dari Maida berhasil mengembalikan kesadarannya. Wajah yang pucat pasi, dengan mata yang melotot, dan jantung yang berdegup keras, perlahan kembali normal. "Mak," sahut Bakri kebingungan. Matanya melirik ke belakang. "Tidak ada apa-apa, Ri. Tadi hanya ilusi gambaran alam bawah sadarmu." "Tidak, Mak. Tadi itu sungguhan, Mak. Pasti itu bukan ilusi," sanggah Bakri yang benar dengan apa yang dia lihat. "Kamu hanya terlalu takut saja, Ri. Ketakutan yang berlebihan menyebabkan otakmu terus membayangkan sosok yang kamu lihat." "Tapi, Mak," Bakri tidak bisa menjelaskan apa-apa. "Sudah, kita tinggalkan saja tempat ini." Bakri tidak bisa berkomentar. Sosok yang mengikuti mereka kini sudah tidak mengikuti. Nafasnya menjadi lega, meskipun di hati masih merasa was-was. Maida menangkap bayangan dari arah rumah Nyai Lestari. Ia mengendap-endap. Siapa bayangan yang mengendap dari dalam? Rasa penasaran Maida kini telah bangkit. Dia yakin dengan bayangan yang dilihat, bukannya sosok yang mengikuti mereka selama perjalanan. Nalurinya yakin akan hal itu.
Ia dapat membedakan dengan pasti, meski hanya sepintas melihat sosok tadi. Namun ia tahu perbedaannya. Dia mengendap, bukan melompat. Pasti sosok yang dilihatnya bukan mayat hidup, tapi ia tidak menggubrisnya. Kakinya melangkah pergi, meninggalkan halaman rumah Nyai Lestari, dan berjalan menuju rumah Dr. Lina. Bakri menyadari sosok lain sedang memperhatikan mereka dari dalam rumah. Entah Maida menyadari atau tidak, sepasang mata sedang mengawasi mereka dari dalam. Siluet wajah memperhatikan di balik jendela kaca rumah. Rumah Dr. Lina kini sudah di depan mata. Bakri merasa lega. Pada akhirnya dia bisa merasa aman dari sosok yang mengikuti mereka. Rumah ini berdekatan dengan rumah Nyai Lestari, tapi setidaknya lebih terjamin keamanannya daripada berdiri memandangi rumah yang terkutuk itu. Berkali-kali mereka mengetuk pintu rumah Dr. Lina, tapi tidak ada tanda-tanda yang membukanya. "Ri, coba kau dobrak pintunya. Mak khawatir dengan Bu Dokter." "Baik, Mak." Saat Bakri hendak mendobrak pintu itu, tapi pintu itu langsung terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung masuk dan mencari Dr. Lina. Mulai dari kamar mandi. Namun Dr. Lina tidak ditemukan. Mata Bakri tertuju pada pintu pojok ruangan. Ia langsung menghampiri Dr. Lina yang tergeletak di lantai dengan sudah tidak sadarkan diri. "Ri, Dr. Lina kenapa, Ri?" "Bakri juga tidak tahu, Mak." "Lebih baik kita bawa ke kamar, Ri." "Iya, Mak." Lalu kemudian mereka berdua membopong tubuh Dr. Lina yang tidak berdaya menuju ke kamar. Badan Dr. Lina terasa panas. Mungkin dia demam. Begitu pikir Maida. "Ri, lebih baik kamu pergi sekarang, Ri. Pasti yang lain menunggumu untuk ronda." "Baiklah, Mak." Bu dokter, bangun, Bu." Maida berusaha membangunkan Dr. Lina dengan menggoyangkan tubuhnya. Tidak beberapa lama, Dr. Lina membuka matanya. "Mak, saya melihat wajah itu sangat mengerikan, Mak." Ujar Dr. Lina. "Tenang, Bu Dokter, tenang. Ceritanya pelan-pelan. Saya bingung, Mak. Apakah ini nyata atau tidak? Tapi saya jelas sekali melihatnya, Mak." "Melihat apa, Bu?" Pocong perempuan, Mak. Dia mendatangi saya." "Sudah, Bu. Jangan dipikirkan. Lebih baik Ibu istirahat." Dr. Lina berusaha memejamkan matanya kembali. Ia tidak ingin terlalu memikirkan kejadian yang baru saja dialami. Sedangkan di pos ronda, para lelaki sibuk membicarakan teror yang akhir-akhir ini menimpa desa Mekarsari. Mereka memikirkan bagaimana kedua sosok yang sangat baik dan suka menolong sesama tetangganya harus pergi dengan cara yang tidak wajar. "Saya bingung dengan semua ini. Bagaimana kita mengatasinya? Kita tunggu Pak Lurah dan Ismat saja. Siapa tahu mereka sudah tahu solusi yang akan dilakukan untuk teror pocong ini." Sosok dua laki-laki datang dari arah depan. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan. "Bagaimana, Pak Lurah?" "Saya sudah memutuskan. Saya akan memanggil Kiai Ilyas untuk datang membantu desa ini.
Semoga setelah ini desa kita bisa kembali seperti dulu. Saya berharap juga seperti itu, Ismat. Tolong kamu kirimkan surat ke Kiai Ilyas. Baik, Pak. Bapak-bapak, lebih baik kita kembali ke rumah masing-masing. Satu persatu, para peronda kembali ke rumahnya. Tapi tidak dengan Bakri. Dia masih diam memandangi Pak Lurah. Ada apa, Bakri? Bu dokter, Pak. Saya menemukan Dokter Lina pingsan. Saya yakin pasti ada sesuatu yang telah terjadi pada Dokter Lina. Kalau begitu, kamu jemput Dokter Lina. Antarkan ke rumah saya. Keadaan sedang tidak baik. Saya tidak ingin ada korban. Baik, Pak Lurah. Kalau begitu, saya permisi. Sampai di rumah, mendapati keadaan rumah yang sepi. Ia duduk di depan teras, menunggu kedatangan Dokter Lina. Tidak lama terdengar suara benda terjatuh yang cukup keras dari dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Pak Lurah lari ke dalam dan langsung mencari arah suara tersebut. Benda itu kembali terdengar. Suaranya berasal dari kamar ia dan istrinya. Pak Lurah pun bergegas menuju kamar. Dan lalu tiba-tiba terdengar suara istrinya meminta tolong. Pak, tolong Pak. Pintunya tidak bisa dibuka, Pak. Iya, Bu. Ibu harus sabar. Bapak akan mengambil kunci cadangan. Iya, Pak. Cepat, Pak. Apakah yang akan terjadi kepada istrinya Pak Lurah? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.